Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Roy Naimi, jurnalis Banjarmasin Post, hadir lagi dalam program Bitok Banjarmasin Post bicara apa saja. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, pimpinan wilayah kepolisian di Banjarmasin, Bapak Kombes Pol Sabana Atmojo Martosumito, Kapolresta Banjarmasin. Kali ini kita akan mengangkat tema, membahas pembicaraan sambil berbincang mengenai Kamtipmas untuk menciptakan pemilu yang aman dan damai. Selamat sore, Dan. Selamat sore. Selamat sore. Alhamdulillah sehat, Dan. Kayaknya sibuk banget nih. Ya, alhamdulillah sampai saat ini masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Alhamdulillah. Allah SWT. Apalagi jelang pemilu ini ya. Iya, kegiatan makin padat. Makin padat. Iya. Tapi pas aja nih kita mengangkat tema mengenai pemilu yang kebetulan memang Polri itu terlibat dalam pengamanan ya. Betul pengamanan, sekali. Gitu. Jadi mungkin langsung aja Dan kita bincang-bincang. Saat ini bagaimana situasi dan kondisi Kamtipmas di Kota Banjarmasin ya? Pertama dalam setahun terakhir, kemudian saat menjelang hanya hitungan hari menuju pencoblosan 14 Februari 2024. Ya, tinggal sebentar lagi ya. Ya. Pertama-tama saya ucapkan dulu salam untuk pemirsa ya. Tak kenal maka kata sayang, ya, tak sayang maka kata cinta kan? Iya, betul. Tak cinta maka kata dilamar mungkin ya, jomblo. Mungkin sih bikin pantun dulu deh buat pemirsa yang ada yang sedang menonton Bitok ini ya, Bitok dari Bipos Banjarmasin ini ya. Ya, cahaya lilin bertabur bintang indah terlihat. Cakep, cakep. Jika lampunya redup, diterangkan. Cakep. Untuk pemirsa yang sedang melihat, saya ucapkan Assalamualaikum. Saya haturakan. Wah, luar biasa. Lanjut. Baik, Dan, bagaimana tadi? Kita kembali ke pertanyaan tadi. Ya. Situasi dan kondisi Kamtipmas dalam setahun terakhir, kemudian jelang pemilu ini, bagaimana saat ini di Banjarmasin? Alhamdulillah saat ini Banjarmasin dalam keadaan baik-baik saja ya. Ya, alhamdulillah. Walaupun sempat kemarin ada gangguan-gangguan sedikit. Ya. Selama beberapa tahun ini kita melihat Kota Banjarmasin situasinya kondusif, bisa dibilang kota yang aman, damai dan sejuk ya. Namun kemudian kemarin terakhir akhir 2023 itu ada beberapa kejadian yang agak menonjol. Ya. Khususnya ketika para remaja ini tiba-tiba muncul. Ya, ada geng motor segala macam yang dibilang anak-anak geng motor ABH itu ya kan. Itu yang mengagetkan. Mengagetkan ya. Nah, sebenarnya sudah kita antisipasi dari awal mengadakan kegiatan-kegiatan preventif dan represif jika diperlukan. Itu ultimum remedium dalam artian bahwa kegiatan-kegiatan yang upaya paksa itu terakhir kita lakukan. Kita mengutamakan kegiatan preemptif dan preventif. Ya. Sebagai Polri yang presisi, sekarang dengan Bapak Kapolri kita, Bapak Jenderal Sigit, kita harus mampu memprediksi, kemudian memprediksi apa yang akan terjadi, ya kan? Kemudian quick response, cepat, kemudian juga harus transparan pekerjaan kita, hasilnya. Nah, itulah makanya kita ingin mewujudkan presisi di Kota Banjarmasin, khususnya Polresta Banjarmasin, Polda Kalsel. Alhamdulillah. Saya rasa sedikit demi sedikit itu bisa terwujud. Ya. Kita selalu cepat dalam menangani semua keadaan yang ada di lapangan. Seperti kemarin muncul 2 hari mencekam, bahkan 3 hari ya. Orang semua takut bertanya, kenapa? Ada muncul tiba-tiba puluhan motor melakukan kegiatan yang melanggar pidana, kan gitu, berpidana. Ada yang kena perbuatan melawan hukum. Di situ kalau kita ceritakan tidak etis mungkin ya. Yang jelas ada korbannya, kita langsung tindak lanjuti segera dengan tim kita, tim macan kita kan, kita punya macan gabungan tuh, ada dari Polda, Polres, dan seluruh jajaran Polda Kalsel. Dan sekarang sudah saya bikin di Sudimampir itu ada pos macan. Jadi masyarakat segera ke sana kalau melapor. Belum diresmikan belum. Lagi saya bangun semua, mungkin bulan ini diresmikan nanti ya. Itu jadi gangguan emosi itu yang paling menonjol kemarin, yang membuat masyarakat resah. Resah karena tiba-tiba muncul seperti di Jawa Barat, di daerah-daerah lain di Jawa muncul
Tiba-tiba wah rame-rame membuat kegiatan yang membuat orang menakutkan. Sampai sepi malam-malam itu sepi. Seperti COVID waktu itu. COVID. Iya, seperti COVID 2 hari itu seperti COVID. Nah, ini harus segera diselesaikan ini. Kita ngambil langkah supaya cepat, bikin tim bergerak semua. Alhamdulillah dalam waktu 1-24 jam bisa kita selesaikan semua. Kita tangkap semua pelakunya. Sejumlah kalau nggak salah 14 orang dari 2 kelompok yang berbeda. Kemudian kita pelajari, kita telusuri di mana-mana lagi ternyata masih ada juga yang lain. Kita udah lakukan himbauan juga di media massa, kemudian juga kepada yang masih ada yang sekolah, guru-guru. Kemudian kita kepada Pak RT-nya. Namun juga kemarin kejadian muncul lagi sekali. Sekali muncul, 3 minggu kemudian muncul lagi. Tapi bukan antara dalam kota, antara Banjarmasin dengan tetangga sebelah. Iya, tangga. Kota sebelah. Gitu. Akhirnya tidak selesai di sana, masyarakat lagi jadi korban di daerah Basiri waktu itu. Itu daerah sepi. Jadi langsung kita gerakan tim dan alhamdulillah kejadian malam pagi sudah terungkap semua. Terungkap, sorenya kita press release. Jadi Banjarmasin baik-baik saja. Banjarmasin baik-baik saja. Jangan takut untuk keluar rumah. Semua harus sesuai dengan normal. Kami sebagai media melihat saat itu apa yang dilakukan Polresta itu kami lihat sangat sigap ya Pak. Sangat sigap sehingga bisa meredam, tidak sempat menjadi terlalu luas. Betul. Itu memang, apakah memang protapnya seperti itu atau memang jadi Polresta nih memang inisiatifnya begitu? Ya kita di Polri yang presisi ini kita dituntut seperti itu. Bahwa kita harus cepat bergerak. Jadi kita sudah mempunyai tim-tim. Jadi dari Sabara contohnya ada tim patroli yang berpatroli itu ada jam-jam tertentu, dilihat jam rawannya. Kemudian di Reskrim Kriminal Umum itu kita punya tim macan. Ada 3 tim di situ. Jadi bergantian tim macan. Nah, tim macan seluruhnya ada satu Polda ini. Jadi perintah Bapak Kapolda, tim macan itu bergabung semua. Jika ada satu kejadian, langsung menyebar. Menyebar tim-tim surveillance segala macam, teknik-teknik tertentu. Dan tim pengejar juga sudah ada. Patroli mencegat di mana-mana. Jadi kita cepatnya di situ. Dan masyarakat tidak lupa, paling penting itu bantuan masyarakat. Karena nomor telepon saya sebar di masyarakat. Langsung saja hubungi nomor ini. Banyak informasi masuk, ini Pak ini cepat jadi. Itu tidak kalah pentingnya. Bahkan sudah juga ada 110. Jika masyarakat merasa susah, telepon saya 110. Nanti tersambung ke Mabes Polri, Polda langsung ke Polres. Tujuannya. 110. Iya, 110. Namun juga HP saya ini pribadi masyarakat banyak masuk juga. Menginformasikan, jadi cepat juga. Saya informasikan langsung saya ke tim, ke Katim langsung bergerak. Dan alhamdulillah jadi cepat sekali gerakannya kita. Singkat, padat, maka cepat, efisien. Jangan sampai masyarakat ini pikirannya nih berhari-hari takut. Ya, betul. Nggak bagus untuk kota Banjarmasin ini yang sedang dalam masa pemulihan dari ekonomi, inflasi juga sudah mulai baik, ya kan? Ini di sini mari kita dukung bersama. Jangan sampai ada kejadian yang membuat kita akan takut gitu, resah, keteror gitu. Terus begini Pak, tadi kan Bapak bilang masyarakat juga berperan sangat membantu untuk menyelesaikan suatu persoalan yang mungkin bisa diselesaikan oleh Polri, khususnya Polresta Banjarmasin. Terus apakah selama ini juga ada koordinasi Pak dengan Forkompinda? Kan rutin membahas peristiwa-peristiwa tertentu atau bahkan ke persiapan pemilu nih. Jadi kami dengan Forkompinda itu sangat akur ya. Kompak. Sinergitas Forkompinda kota ini sangat kompak sekali. Kompak. Jadi tiap bulan sekali pasti ada. Atau diteruskan oleh jajaran bawahannya tiap minggu. Jadi kita tiap bulan sekali kadang di hotel yang dekat itu di samping Swisbel itu hotel apa nih? Di situ kita melakukan rapat Forkompinda atau pindah misalnya ke hotel NASA, ada Barito kadang tiap bulan sekali. Itu selalu berkumpul Forkompinda semua. Semua berkumpul membahas apa sih yang harus dibahas nih. Bulan ini misalnya, wah ini kampanye masalah APK, alat peraga. Di mana saya tempatnya itu kita tentukan bersama. Kemudian kemarin misalnya Natal Tahun Baru, apa yang kita putuskan nih? Keputusan bersama di situ kita putuskan. Surat edaran wali kota, ya kan? Kita setuju bersama.
tidak boleh nyalakan kembang api, tidak boleh konvoy diharapkan. Seperti itu contohnya. Jadi Forkopimda kami jamin baik sekali hubungannya di dalam sini. Kemudian juga untuk masalah pemilu juga kita bahas juga, itu yang tadi yang alat peraga di mana saja untuk ditempatkan dan di mana-mana saja yang tidak boleh ditempatkan dan di mana saja tempat yang dipakai untuk berpolitik atau tidak. Itu pun diatur juga di situ. Nah, terus lebih spesifik lagi Pak, ini langkah apa yang dilakukan Polresta untuk keamanan jelang hari H nih Pak? Khusus Polresta ini melakukan apa ya? Nah, jadi kita ini ada operasi mantap berata. Operasi Nah, ini mantap sebenarnya. berata. Operasi mantap berata dari 2003 kemarin sampai 2004. Jadi dari selama 220 hari. Sejak Oktober kemarin sampai besok nanti pencoblosan sampai nanti pelantikan. Ya. Jadi operasi ini panjang, mantap berata itu terpusat dari Mabes Polri sampai ke bawah kita. Di situ kita punya satgas-satgas, ada satgas preemptif tadi, kemudian satgas satgas preventif, kemudian satgas Kamsel Lantas, kemudian juga ada satgas Gakum. Nah, kemudian juga ada satgas Humas ya berupa peliputan. Jadi masing-masing punya tugas. Kayak misalnya satgas Humas kegiatannya meliput hal-hal yang memberikan informasi kepada masyarakat yang baik. Misalnya satgas preemptif, kita di situ melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi. Seperti ya tadi, deklarasi pemilu damai. Dari mulai kota sampai kecamatan. Kita undang lagi eksternal, komunitas dari motor, tukang ojek, kemudian dari Senkom, dari mana, mahasiswa, mana pun boleh. Yang penting kita ingin menciptakan mindset di mereka nih, pemilu damai, aman, dan sejuk di kota Banjarmasin. Itu yang kita inginkan. Tapi berarti ada pasukan nih yang disiapkan nih, berapa banyak nih Pak? Kalau pasukan jelas. Pasukan kita itu kan tergantung nanti dari pelaksanaan hari hanya. Di kita ada 1940 TPS. Dengan didukung Linmas sampai 3.000 lebih. Dikali dua kan, dikali dua tuh kalau Linmas deh. Sedangkan TPS itu 1940. Menggunakan personel kita dari 858 digunakan 565. Jadi karena 3/4 kekuatan harus kita siapkan. Itu terbagi nanti yang untuk di TPS, kemudian untuk yang di Mako Dalmas inti itu pasukan huru-hara. Jika terjadi eskalasi meningkat. Kemudian juga ada tim patroli yang dibagi 3 shift. Jadi kami punya tim nanti yang menjaga TPS. Kemudian mengantar dengan KPU Bawaslu itu mengantar H-1 mengantar TPS semua dibentuk, kemudian dijaga, kemudian dilaksanakan pencoblosan oleh masyarakat, oleh wajib coblos itu, kemudian selesai penghitungan, kita bungkus rapi, bawa ke kecamatan secepatnya, kunci, gembok, jadi aman semua seperti itu. Jadi tim-tim udah tersedia, udah kita siapkan semua. Personilnya juga sudah kita siapkan. Seperti tadi saya bilang tadi 585 yang dilibatkan dari 800 lebih. Kemudian juga tim yang di Mako standby, Dalmas inti jika sewaktu-waktu harus dikeluarkan, dan tim patroli yang berkeliling. Tapi apa itu sudah memadai Pak? Memadai dengan kondisi? Insya Allah memadai ya. Meskipun kita masih 60% kebutuhan kita hanya yang terpenuhi dari DSPP kita. Namun itu bukanlah suatu kesusahan. Ya, kita masih bisa berpikir bagaimana cara kita meningkatkan kualitas kinerja kita dengan potensi yang ada seperti itu.